Bentar. Mas Aha, saya punya langganan nasi goreng kesukaan saya, nasi goreng peti namanya itu. Orang Madura jualannya. Udah tua dia, meninggal. Diganti sama anaknya, beda rasanya. Ya itu ya skillnya beda skillnya. Nah, Yesus dengan Allah Bapa skill ketuhanannya juga beda. Jadi tidak bisa disama-samain kalau skillnya beda. Ya beda dong kalau adalah anak kalau- Tuhan karena kalau- dia dilahirkan sebagai manusia. Yesus, beda. Yesus tidak punya. Bukan Yesus dia anak tidak Tuhan. punya ibu Cuma dari ibu dia- dari. Siapa yang mau bicara ini? Sebagai Siapa anak yang mau Tuhan. bicara? Coba Kak Dani ke Mas Aha ke Rashid ke siapa yang nak cakap? Saya lempar juga nih HP ni lama-lama lah. Iya. Siapa yang cakap? Ya beda dong. Iya, referensinya udah nggak ada yang jelas nih. Siapa yang nak Iya. cakap? Yesus Kuping ini tak sakit. Satu dong. Yesus, Saya tanya Yesus siapa yang nak tak cakap punya dulu? skill jadi Tuhan. Saya. Tadi Kak Dari sudah Jangan kita berikan jangan waktu. samakan Yesus anak Tuhan dengan anak presiden ya. Dah, sudah Ini- Siapa lagi nak cakap? Sekejap dulu, saya atur. Siapa lagi? Siapa lagi Mas Aha? Aku. Sekejap, Mas Ya. Aha. Monggo. Ya itu kan beda dong. Itu kan kalau Yesus kan bapaknya nggak bisa mati. Kalau tukang nasi goreng itu bapaknya masih hidup ya pasti rasanya pasti sama sama nasi goreng bapaknya. Karena- Gitu. Nggak- Karena Sekejaplah dulu, Makcik. Gantianlah bercakap ni Makcik. Astagfirullahaladzim. Bukan Makcik. Sekejaplah, sakit kuping ni. Tengkorak macam nak pecah. Satu, tunggulah dulu. Bang Masa belum selesai awak potong. Bang Masa itu belum selesai. Bentar. Sabarlah dulu, Bang Kak Dani. Awak dah cakap. Aku takut nanti Sekejaplah. Saya cium awak Nak saya cium tak? aku takut hilang pula aku punya Ada hilang saya. bawaan. Sebentar. Sayang. Tadi kita Mana mendengar sih? dari Bang Masa dulu tadi. Aneh ini. Oke lah. Ayo kita ke kamar. Oke lah. Oke, silakan Oke Bang lah. Masa untuk mengeluarkan. Silakan. Ya Allah. Bercakap Kak Dani sejak dulu. Silakan Bang Masa. Kadani Iya, biasakan Kadani biasakan kita punya dua kuping untuk lebih banyak mendengar daripada bicara Kak Dani ya. Lanjut, Iya, Mas Aha. betul. Iya, kalau tukang nasi goreng itu kan bapaknya bisa meninggal. Nah, kalau Yesus itu kan bapaknya nggak bisa meninggal gitu loh. Coba kalau tukang nasi goreng itu bapaknya masih hidup kan pasti rasa yang dibuat anaknya itu masih sama, kan? Tapi Yesus bisa meninggal. Tak Rashid sekali lagi awak cakap saya kick awak di sini Saya tak okey. Assalamualaikum Mas Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Nih, wabarakatuh. aku mau baca Lanjut. ini nih. Mau baca Okey, buat Bang sebentar Ali. Bang Masa. Saya nak cakap dengan abang saya sekejap. Bang Da itu nama dia siapa saya lupa. Samuel nak cakap dengan awak Bang Zuma. Tapi nantilah saya DM dulu dia Oke, paman, lanjut. Lanjutlah dulu. Mas Aha lanjut bercakap. Dengar dulu yang lain Mas Aha bercakap habis itu gantian. Ya. Okey. Saya atur dari sini. mau Kau tak saya rungkat juga. Yuk, lanjut Mas Aha. Aku mau bacain kisah kejadian tawar menawar tentang Sodom antara Abraham dan Tuhan. Itu di Kejadian 18 ya. Satu kejadian Kejadian Apa 18. kaitannya? Tunggu dulu. Apa kaitannya bahan diskusi kita dengan Sodom Gomora apa? Ini sebenarnya beda sih. Ini topiknya boleh nggak Uni? Beda dari sama yang. Oh, awak mau angkat topik Yuda? Topik apa yang mau diangkat? Dong di situ. Iya. Aku baca dulu ya. Jadi Kejadian 18 ayat 26. Tuhan berfirman, "Jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyaut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri dan berkata kepada Tuhan, jika aku dapat walaupun aku debu dan abu, sekiranya aku sebentar.
sekiranya kurang Bang 5 Masaha, orang kalau tadi. kalau rasanya perlu bantuan kami bacakan ayat berapa pasal berapa biar Oh, iya. cepat sikit. 18:26 sampai 28 Ya aja. tentang ya, terus poin apa yang mau Tawar-menawar. disampaikan dari situ? Iya, ini kenapa peristiwa tawar-menawar ini kok sama kayak peristiwa Isra Mi'raj ya, tawar-menawar juga gitu loh. Antara Muhammad dengan Tuhan gitu. Ya. Ya kan tadi Bang Ali Oke, Berkata Anda bertanya banyak ya. antara- Anda sudah membawa pertanyaan. Izinkan Oke. pihak Muslim untuk menjawab. Udah, silakan Pak. Ya. Siapa yang mau menjawab di sini? Ada Bang Zuma, ada Ustaz Alif, ada Bang Ali. Siapa yang mau menjawab? Bang Zuma, Bang Ali, Ustaz Alif. Aduh, aku nggak nangkep pertanyaannya. Maju tuh. Sorry. Ulangi Masaha. Iya, kenapa peristiwa tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan mengenai kota Sodom itu sama dengan peristiwa Isra Mi'raj saat Muhammad tawar-menawar dengan Tuhan mengenai sholat gitu loh. Kok mirip loh gitu. Soalnya kan Bang Ali bilang juga tadi cerita kan, dia bilang, kok mirip nih cerita soal mitras antas juga sama dengan Yesus gitu. Nah ini juga sama nih, kok mirip juga ceritanya gitu. Iya. Oke, siapa yang mau menjawab? Bang Ali, Ustaz Alif, Bang Zuma. Di mananya sama coba? Gua nggak ditawarin. Enggak Rashid, diam aja lu. Siapa? Ustaz Alif, Bang Ali atau Bang Zuma? Oke, saya jawab. Monggo Bang Ali. Ya. Ya. Oke. Bang Zuma standby, Bang Zuma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu momen spesial kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Isra dan Mi'raj diperjalankan dari Makkah ke Al-Aqsa, Al-Quds, Yerusalem. Lalu Allah naikkan ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, untuk mendapatkan sebuah perintah agung yang akan menjadi salah satu dari rukun Islam yang dijalankan oleh umat Islam sampai hari ini, yaitu sholat. Jadi berbeda konteksnya. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa pengagungan kepada Nabi Muhammad, hadiah spesial untuk Rasulullah SAW, dan diberikan sebuah syariat hukum solat dalam peristiwa tersebut. Sedangkan peristiwa Sodom adalah peristiwa pembinasaan kaum terlaknat di atas muka bumi. Konteksnya saja sudah betul. berbeda. Konteksnya saja sudah berbeda. Kemudian Nabi Ibrahim ketika bertemu dengan Lut, bukan tawar-menawar. Di mananya tawar-menawar? Tawar-menawar Iya kan? Apanya tawar-menawar? Konteks tawar-menawar itu seperti apa coba? Tawar-menawar. Iya, kan? Tidak ada tawar-menawar. Ada bang. Itu Apa? Abraham kan tawar-menawar sama Tuhan kan? Kok Ya kalau tawar-menawar sama dari Tuhan? dari 50 orang jadi 45 orang, 30 orang, 20 orang sampai akhirnya 10 orang. Dan 10 orang pun tidak ada pun 10 orang baik tuh di Sodom nggak ada gitu loh. Makanya dimusnahkan gitu. Kan sama dengan peristiwa tawar-menawar rakaat sholat kan, antara Muhammad sama Tuhan kan, bener nggak? Kok mirip itu ceritanya gitu loh. Ini Bukan sebenarnya nggak tawar-menawar. Ini Bang Ali, maksudnya Bukan saudara saya tawar-menawar itu. Yang ada namanya peristiwa tawar- dulu di mana Iya. Allah Baik-baik, itu menyuruh saya mengerti. bukan lima sholat waktu, begitu ada 100. Nah itu Saya pemikirannya. mengerti saudaraku. Oke. Jadi yang pertama, istilah tawar-menawar digunakan dalam transaksi perdagangan. Tidak ada tawar-menawar di luar transaksi. Sedangkan ketika Allah memberikan perintah syariat sholat,
itu adalah sebuah ketentuan hukum dari Tuhan kepada hambanya manusia, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan karena kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya, dan itu adalah hikmah yang telah ditentukan Tuhan, datanglah kepada kita riwayat yang menyatakan bahwa terjadi komunikasi antara Nabi Muhammad dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan kita pesan dan hikmah pelajaran besar bagaimana kasih sayang dan cinta Nabi Muhammad kepada umat ini. Begitu juga dari peristiwa yang Anda ceritakan tadi, menandakan bagaimana kasih sayang para nabi kepada umatnya. Bahkan ketika Allah ingin mengazab karena kelakuan keji dan jahat mereka, masih ada rasa sayang nabi kepada umatnya, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada Nabi Isa, apakah engkau wahai Isa mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa berkata, tidak pantas aku mengatakan tentang diriku apa yang tidak pantas aku emban, ya Allah, ya Rabb kami. Maka ketika di ayat selanjutnya, jika engkau jika engkau mengazab mereka ya Allah, maka mereka itu adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, innaka antal ghafurur rahim, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada rasa sayang seorang nabi, seorang utusan Tuhan kepada umatnya. Itu masalah beda konteksnya. Oke Bang, aku nanya, awalnya Tuhan itu nyuruh umatnya itu berapa kali sholat Pak? Oke. Sehari. Aku sedikit, Kan, dari 50 rakaat menjadi 5 rakaat dalam segi prakteknya, sehingga ketika bertemu Nabi Musa alaihissalam, kalimatnya kan irji ila rabbik fa inna umataka la tutiku dalik, gitu kan. Kembalilah kepada Tuhanmu karena umatmu tidak akan sanggup melakukan praktek sholat 50 waktu sehari semalam, kan gitu. Nah, sampai di akhir hadis itu dikatakan, ketika dia sampai kepada Nabi Musa, faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalul qaulu ladayya, gitu kan, di dalam hadis bahwa kalimatnya begini Bang. Ini nanti coba saya cari persamaannya di mana. Jadi terjemahnya itu begini, bahwa aku pun kembali kepada Rabbku, ia berfirman, sehingga sampai salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu akan menyamai kualitasnya, gitu kan ya, dengan salat 50 kali. Sehingga sholat wajibnya 5 kali, tetapi kualitasnya sama dengan 50 kali. Itu dalam hadisnya ketika tadi membahas tentang bagaimana dari 50 ke 5 waktu, ketika Anda membahas itu. Jadi masalah prakteknya, dan ini logis malah, 5 waktu tapi kualitasnya 50 kali. Dan kita ada waktu untuk bekerja gitu. Kalau 50 waktu, ya coba bayangkanlah 24 jam bagi 50 berapa itu ya, berapa jam sekali kan gitu, bahkan setengah jam sekali bisa sampai. Nah, itu jelas hadisnya. Nah, ini persamaannya di mana? Ini tentang perintah ibadah, bagaimana kualitas 5 waktu itu sama dengan 50 waktu. Itu di dalam hadisnya, dan itu sudah ditetapkan. Persamaannya di mana Bang Masa? Silakan. Coba itu yang saya tanggapi. Kronologisnya gimana Bang? Dari 50 kan nggak langsung 5 rakaat kan, pasti kan itu setahu saya itu ada tahapan-tahapannya loh, diturunin dari berapa terus ya, jadi betul, berapa itu. Betul, makanya itu kan peristiwa Isra Mi'raj. Tadi ayatnya ketika Mi'raj, astagfirullahaladzim, anakku nangis. Lanjut. Ya, ada yang bisa jelasin ke saya nggak dari 50 rakaat terus ke berapa rakaat terus ke berapa rakaat gitu sampai akhirnya ke 5 rakaat? Ada yang hafal nggak? Ya, Itu mirip Bang Ali ceritanya mungkin. Bang, mirip. Ya, mungkin saya sedikit ya. Kemiripan ini antara kejadian dengan Abraham kan, atau Lut kan, tidak masalah. Itu kan bukan ajaran pagan, itu kan termasuk ajaran Samawi. Kenapa rupanya? Kalau Bang Ali itu membawa komparasi ajaran pagan dengan ajaran kalian. Kalau kami memang menyamakan ajaran kami dengan para nabi, Nabi Abraham, bahkan Lut adalah nabi dalam iman kami. Masalahnya apa? Ya
mirip aja sih. Nggak salah. Iya, Oke. justru kami bangga kemiripan agama Islam dengan para nabi itu linear ya, maka tidak masalah. Silakan Bang Ali. Saya kutip pernyataan Syekh Sulaiman Al-Bujairimi dalam kitab Hashishatul Bujairimi Alal Khatib. Beliau berkata, "Fa inna qila hiya fi ilmillahi fil azal khams. Famal hikmatu fi ja'aliha lailatul Isra khamsina summa naskhaha ilal khams." Lalu ada pertanyaan kata beliau, dalam ilmu Allah yang Maha mengetahui, yang azal, salat hanya 5 waktu tentunya. Ini takdir yang telah Allah tuliskan jauh sebelum penciptaan manusia itu sendiri. Lalu kenapa Allah pada mulanya menetapkan 50 dalam peristiwa tersebut? Allah memberikan 50 waktu sebagai bentuk hikmah untuk kemuliaan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana untuk memberikan penerimaan syafaat dalam hal keringanan jumlah dalam sehari semalam. Jadi Allah ingin memberikan sebuah hikmah pelajaran kepada umatnya Nabi Muhammad, bahwa Nabi mereka SAW memiliki tempat yang agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bisa menggunakan syafaatnya untuk meminta keringanan kepada Allah agar umatnya tidak merasa keberatan dan tidak merasa berat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan solat yang 5 waktu, bukan 50 waktu. Namun kualitas standar 5 waktu sama dengan 50 kali solat. Jadi itu hikmah terbesarnya. Peristiwa ini mengajarkan kita seorang Nabi Muhammad bisa berdialog dengan Allah dan menggunakan syafaatnya untuk memuliakan umat ini, memudahkan umat ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu hikmah besarnya, Saudara Masaha. Nabi Muhammad memiliki syafaat. Bahkan syafaat tersebut telah beliau gunakan untuk meringankan, untuk memberikan kemudahan kepada umat ini sebelum menuju surga nanti akan lebih dahsyat lagi. Masya Allah. Gitu ya, saudaraku. Ya, oke lah. Oke, cukup deh. Cukup Uni. Udah. Lanjut. Ya, kita di sini juga ada Theodor sama Kak Dani. Kak Dani mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Oke, Tapa Brata ini dari Parmalin tadi ya? Oke, Parmalin ya. Iya. Siapa ada yang mau ditanyakan ke Bang Ali, Ustaz Alif atau Bang Zuma, silakan. Bang Ali ya. Bang Ali. Silakan, Saudara Bang Ali. Tapa. Silakan. Saya dengar ini. Ya, dalam konteks Isra Miraj kan berarti kan Nabi Muhammad itu kan pergi ke mana? Ke langit ketujuh untuk menemui Tuhan gitu ya. Ada kemiripan dalam kisah itu di kisah Zoroastrianisme, agama Persia kuno, di mana dikisahkan itu. Tapa Brata handphonenya dicas ya? Iya. Coba dicabut dulu, noise. Oke, tadi dengan ajaran apa? Silakan dipertegas lagi. Di mana ada agama Persia kuno melakukan hal seperti itu gitu. Maksudnya kisahnya juga mirip gitu. Tadi saya jadi ingat juga karena ada tadi yang memiripkan kisah antara kisah Sodom Gomora dengan Isra Miraj. Jadi saya juga ada sedikit kemiripan juga sebenarnya, di mana Nabi Muhammad juga pergi ke langit ketujuh, begitu juga Arda Firaf dalam kisah agama Zoroastrian. Menurut Bang Ali, gimana itu tanggapannya? Silakan Abang Dazuma. Saya menyimak dulu Abang Dah. Assalamualaikum Bang Dah. Masih jauh dari device kayaknya. 5 menit Ana Oke. lagi makan. Oh Bentar ya. lah. Siap Bang Dah. Lanjut Bang Ali. Baik, tadi Saudara Tapa mengatakan bahwa ternyata ada kemiripan antara peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad dengan kisah Zoroastrianisme, agama Persia kuno, di mana Oke. Arda Firaf juga melakukan terbang ke langit ketujuh dengan kendaraan yang mirip
juga. Oke, bisa Anda bacakan referensinya? Kita ingin mendengarkan. Jadi ini, ntar ya. Membawakan kisah, ntar. Bahwasanya kendaraannya juga mirip apa yang dikendarai oleh Nabi Muhammad, gitu ya. Kisah-kisahnya juga. Anda baca di mana itu, saudaraku? Anda baca di Faith Freedom, kalau saya tidak salah. Saya baca di salah satu. Iya, nama websitenya Faith Freedom. Memang saya sebenarnya udah lama sih baca ini gitu. Nama websitenya Faith Freedom. Mungkin. Bukan mungkin, memang di situ Anda mengutipnya. Itu adalah sebuah website Islamophobia yang digunakan oleh para polemikus untuk memfitnah dan menjelek-jelekkan ajaran Islam dengan narasi-narasi yang tidak berdasarkan ilmiah. Makanya saya ingin tahu dari mana Anda mengutipnya. Kecuali Anda bisa memberikan dalam narasi yang terpercaya bahwa ada cerita dengan detail dalam kepercayaan Persia kuno menceritakan sebuah mitologi bla 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 bla. Bisa kita buktikan. Tetapi ketika Anda mengutip dari Faith Freedom yang sangat tendensius dan sangat anti-Islam, itu tidak adil namanya, saudaraku. Saya juga bisa mengutip dari Blogspot atau WordPress atau website-website yang memang tidak bicara secara ilmiah. Tetapi bukan begitu cara kita berdiskusi. Sekarang Anda buktikan bahwa ada kisah itu terdapat dalam referensi resmi Persia kuno. Oke. Paham. Oke, sekarang Cik Dani nak cakap. Saya kasih waktu. Awak cakap 2 minit je, cukup? Oke, terima kasih. Oke, tapi habis awak cakap nanti orang lain pun nak cakap Oke, lanjut, silakan. Tadi ada tak tahu siapa yang menyamakan Yesus dengan penjual goreng pisang. Salah saya tak silap. Oke. Di sini saya ingin menegaskan bahwa Yesus itu ialah Tuhan, Allah kami yang Maha Kuasa. Sebagai umat Kristen, pengikut Yesus. Baik, awak cakap Yesus Tuhan. Tolong awak bacakan dalil yang awak nak bawa. Tak, Kak Dani. Kak Dani. Kak Dani bawakan ayat dia, Kak Dani. Biar orang sini. Ya, silakan. Sabar. Untuk orang-orang yang tidak kurang paham, saya ingin menjelaskan bahwa walaupun Yesus lahir sebagai anak manusia, orang kata anak Tuhan, tetapi itu memang betul. Tetapi hanya Yesus anak manusia yang lahir di dunia tanpa disentuh oleh syaitan. Jadi apakah Anda menyamakan Yesus dengan anak penjual goreng pisang? Oke, siapa yang mau menanggapi ini? Ada Bang Luma, ada Ustaz Ali, ada Bang Ali. Silakan Abang dah. Baik. Abang? Ya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, coba Anda baca di dalam Matius 13 atau Markus 6. Di situ jelas menceritakan Yesus punya saudara, Yakobus, Yusuf, Simon, dan juga Yudas. Bolehkah saya mengatakan bahwa Yakobus ini saudara Tuhan pencipta langit dan bumi?
Yusuf juga ini adalah saudara Tuhan, Simon saudara Tuhan, Yudas saudara Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan pencipta langit dan bumi memiliki saudara. Keturunan Yakobus adalah keturunan cucu-cucu Tuhan. Keturunan Simon juga adalah cucu-cucu Tuhan. Artinya Tuhan ini punya silsilah. Apakah itu ajaran samawi atau ini ajaran paganisme? Karena ibu Tuhan ketika dikatakan punya anak, maka anak dari ibu Tuhan juga tentu Tuhan. Kalau Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, Yakobus 100% manusia, 100% saudaranya Tuhan. Logikanya coba dipakai. Simon 100% manusia, 100% saudaranya Tuhan. Oh, keren. Tuhan punya saudara. Apa seperti ini ajaran para nabi? Atau ini ajaran dari paganisme? Tadi ada yang ngutip-ngutip dari mana cerita-cerita itu. Laksana Anda melihat onta di pelupuk mata Anda nampak. Kuman di seberang Anda lihat. Jadi saya katakan kepada saudara, kalau Yesus itu Tuhan, dari aspek mananya dia Tuhan? Ketuhanannya gugur karena dia manusia. Apalagi ditambah lagi diperparah dengan dia punya saudara. Saudara seperti ibu ini. Ibu ini adalah manusia. Saudara ibu adalah manusia juga. Kalau ibu adalah Tuhan, maka saudara ibu juga adalah Tuhan. Karena Yakobus berasal dari rahim yang sama dengan Yesus, maka Yakobus juga dilahirkan dari rahim ibu Tuhan. Maka ibu Tuhan melahirkan anak Tuhan. Yakobus 100% saudara dengan Tuhan. Dan 100% juga adalah manusia. Apakah akal bisa terima ini? Tidak bisa. Makanya 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen bahlul karena Yesus. Karena Anda mengimani Yesus itu adalah Tuhan, maka Anda seperti ini adanya. Sementara Yesus mengajarkan dirinya adalah anak manusia. Ketika dia dikecam oleh imam-imam, ketika dia di sidang dalam Matius 26, 63, 64, Yesus kemudian terdiam ketika ditanya oleh imam besar. Imam besar yang tanya, demi Allah yang hidup, katakan kepada kami wahai Yesus, apakah engkau ini anak Tuhan? Apa kata Yesus? Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, nah Yesus membantah, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia, bukan anak Tuhan. Yesus mengatakan dirinya anak Tuhan atau anak manusia? Anak manusia. Kristen mengatakan Yesus itu anak Tuhan atau anak manusia? Anak Tuhan. Ya mana yang benar, Yesus atau Kristen? Lah yang Kristen lah yang benar. Menurut versi Kristen. Tapi orang berakal mengatakan yang benar itu adalah Yesus. Yesus anak manusia. Engkau telah mengatakannya, akan tetapi mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia, bukan anak Tuhan. Jadi kalau Anda memaksakan Yesus yang manusia itu adalah Tuhan, maka mau tidak mau, suka ataupun tidak, Anda harus mengakui Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas, dan keturunannya itu adalah saudara-saudara Tuhan. Ingat, saudara Tuhan saudara memiliki saudara perempuan. Nah, apakah juga ada Tuhan perempuan? Bukan Tuhan perempuan, tapi saudara perempuannya Tuhannya Kristen. Kan lucu. Silakan. Oke, saya menanggapi boleh. Ya, silakan. Itu pendapatmu, saudara Zuma. Iya, kamu lucu menafsirkan Alkitab. Emang kalau sepupumu emang nggak kepanggil saudara juga? Teman-teman saudara Tuhan itu dengarkan. Saudara Tuhan adalah. Kamu tadi udah ngomong. Iya, sebelum Anda menjelaskan jawab ini dulu. Jawab ini dulu. Saudara Tuhan adalah. Kalau dibilang saudara, sesama, berarti aku dengan teman-temanku juga aku panggil saudara. Aku dengan teman-teman seimanku juga aku panggil saudara. Teman-teman saudara itu manusia atau bukan? Aku bilang Yesus manusia. Saudaranya juga manusia. Saudaranya juga 100% Tuhan. Oke. Kalau begitu saudaranya juga adalah? Oh, tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Yesus sendiri aja tidak lahir dari perkawinan. Saudaranya lahir dari perkawinan. Lah, tapi dia berasal dari rahim yang sama. Samakan Yesus sama manusia biasa. Saudara Tuhan. Kau manggil itu umat-umatmu enggak?
Tak saudara ya? Lah, saudara saya memang saudara saya, sama-sama kami manusia. Yesus memanggil saudaranya dengan saudara. Berarti saudaranya juga adalah selama kita punya sesama manusia, saudara. Lazim kita panggil mereka saudara. Nah, itu Yesus sudah manusia juga ketika dia di bumi. Ya sama, berarti saudaranya juga ketika dia di dunia, di bumi dia adalah. Iya, saya sudah bilang sama saudara. Saudaranya Yesus juga adalah 100% saudaranya Tuhan. Sekalipun betul nggak? Saudara. Tapi kalau panggil saya barusan saudara. Bung, lah, benar nggak? Bahwa sesama manusia memanggil saudara. Benar tidak bahwa saudaranya Yesus adalah 100% saudaranya Tuhan? Saya saudara. Itu artinya sesama manusia sangat lazim untuk memanggil saudara. Ya sama, Yesus itu Yesus bukan dengar, Bung, dengarkan. Kita yang tidak sekandung aja saudara, apalagi Yesus dengan Yakobus sekandung. Hei, fungsikan otaknya dulu. Di mana tertulis dibilang segandung? Di mana tertulis Anda rupanya tidak memahami bahwa Yakobus itu lahir dari Maria. Alkitab, bertobatlah kau. Saya tanya dulu, apakah Yakobus, dengarkan, apakah Yakobus keluar dari rahim yang sama di mana Yesus keluar? Jawab. Sama. Berarti dia sekandung. Terus otaknya gimana? Otak Anda gimana? Apa kamu bilang? Perlu direparasi otaknya. Otakmu yang gimana? Nggak, saya tanya dulu, Yakobus, apakah keluar dari kandungan yang sama dengan Yesus? Jawab. Iya, bukan adik beradik. Ya, kesempatan boleh bicara ya. Ayo, matikan akal, mulut aja yang komat kamit, otak pensiun. Ayo. Ya Bapak, tolong ya, jangan menghina begitu, jangan terlalu 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen wajib bahlul karena Yesus. Itu dalil. Suaranya. Tolong dong, emosinya jangan pakai urat, Pak. Loh, kok saya emosi? Ya urat aja, Pak. Udah, nggak perlu curhat di sini, Bu Christine. Kalau Anda mau diskusi, langsung berikan argumen, tidak perlu curhat di sini. Saya moderatornya ini. Ayo, lawan saya pakai ilmu, jangan asumsi. Dani diam. Sekarang saya berikan waktu kepada Christine 2 menit. Silakan Christine. Ya, oke. Di situ ada Pak Theodor ya. Nah, tolong Pak Theodor jelaskan. Kalau Anda sebagai seorang Kristen, tolong menjelaskan. Kenapa bukan Ibu yang jelasin? Oke, Anda turun saja. Kan Anda perwakilan di situ. Saya dengarkan dulu penjelasan Anda. Bagaimana Anda sebagai seorang Kristen, kan? Udah, lanjut Pak Theodor. Aduh. Ini sambil nunggu nih. Kalau melihat dari sebuah rubrik Kristen, memang ada pernyataan 4 saudara kandung Yesus di dalam Alkitab. Yes. Itu ada. Kalau dikiranya saya ngarang, saya bukakan. Ini resmi rubrik Kristen. Kalau dibantah ya silahkan. Nih, 4 saudara kandung Yesus di Alkitab. Siapa aja di situ? Nah, saudara Tuhan ya? Iya. Iya, saudara Tuhan berarti Tuhan. Di dalam Injil mana ini? Matius, Lukas disebutkan bahwa Yesus mempunyai 4 saudara laki-laki, yakni Yakobus, Simon, Yudas atau Yoses, dan Yusuf. Yesus juga disebut mempunyai saudara-saudara perempuan, tetapi Alkitab tidak menyebutkan nama-nama dan jumlah mereka itu di Matius 13:55-56. Tidak ada yang salah. Dikatakan saudara kandung. Ada nggak di Alkitab dikatakan saudara kandung? Kalau saudara, iya, kan tadi sudah dijelaskan, Mas. Kemudian saya juga saudara. Definisi saudara kandung apa sih? Definisi saudara itu di Alkitab dikatakan saudara kandung. Di mana? Di kitab mana? Saudara seibu sebapa. Ini rubrik Kristen. Ini mau ditolak. 4 saudara kandung Yesus dalam Alkitab. Saudara kandung saudara kandung itu saudara sekandung, satu ibu. Ada beberapa teman saya dari Kristen, seibu sebapa dari denominasi Kristen. Ada beberapa teman saya atau orang saya Kristen. Wendal, diam kamu. Belum waktunya bicara, Wendal ya. Diam dulu. Silakan Pak Theodor. Iya, ganteng. Begini, ada beberapa, memang Kristen itu terbagi dengan berapa banyak denom.
yang mengakui Tritunggal, Trinitas, atau yang tidak mempercayainya semuanya. Bahkan secara pribadi di denom saya sebagai Protestan, saya menyebut Yesus adalah Sang Juru Selamat, Yesus Kristus tanpa pakai Tuhan. Nah, di beberapa pengertian lain di umat Kristen, konsep Tuhan itu ada yang mengatakan bukan Tuhan, Yesus disebut Tuhan bukan karena lahir dari Tuhan yang memiliki sperma atau yang sejenis manusia, tapi Tuhan yang dimaksud itu mengapa Yesus dianggap Tuhan? Karena memiliki zat yang dititipkan dari Allah kepada tubuh Yesus, seperti mukjizat, seperti kuasa untuk bicara, meluruskan, dan juru selamat. Makanya sebagian kawan saya di Kristen ini menjelaskan itulah yang disebut mengapa. Besarkan suaranya, Theodor. Coba Uniriva besarkan layar saya. Oke. Saudara kandung adalah saudara yang lahir seibu seayah, atau seibu walau beda ayah, atau seibu walau beda ayah. Ya. Satu ibu lahir tadi, dari kan? kandung yang sama, lahir dari kandung yang sama dianggap saudara kandung, saudaraku. Itu dalam dikatakan Halo Pak Satali. di mana dikatakan mereka saudara kandung. Kalau dikatakan saudara Sudah betul. aku bilang Kalau tadi dikatakan kan. saudara kandung, tidak. Loh, ini lucu ya, lucu. Waduh. Tadi udah dibukakan Nggak bisa bahasa, ayatnya. nggak bisa bahasa Indonesia. Mana ayatnya? Itu bukan ayat saudara kandung tadi. Itu Makanya jangan menuhankan manusia. Itulah makanya Al-Quran melarang. Saudara kandung, definisi saudara kandung pertama adalah saudara yang lahir saya seibu, atau kitab mana? atau seibu walau beda ayah. Jadi kalau lahir dari satu kandung ibu yang sama, itu dianggap saudara kandung, saudara. Masa hukum persaudaraan saja Anda tidak tahu? Ini Ya udah, saudara tiri aja, saudara tiri. Kalau sihilah Tuhanmu dengan akal, bukan dengan iman. Akal dulu, baru iman. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Rakit kita ke hulu, Dari berenang kita ke tepian. Kok malah nyanyi? Kebenaran itu memang sakit. Mau kayak mana? Betul. Kebenaran itu memang sakit. Tuhan itu hanya seorang diri. 2 Raja-Raja 19, Yesaya 32, 16, Ayub 9, 8, Mazmur 72, 18. Tuhan itu berdiri sendiri. Dia sendiri tidak punya saudara. Anda kemudian Anda mengatakan Tuhan kami tidak punya saudara kandung. Loh, Yesus keluar dari kandungan Maria, Yakobus keluar dari kandungan Maria. Berarti mereka sekandung, bukan sekandang, bukan sekarung, tapi sekandung. Yakobus keluar dari kandungan Maria, coba mana bukti? La haula wala quwata illa billah. Yakobus jelas sekali disebut sebagai anak-anak daripada Maria. Markus 6 nomor 3. Iya, mana? Ini adalah Yakobus, anak Yusuf dan anak Maria. Berarti Maria melahirkan Yakobus keluar dari rahimnya. Mana buktinya? Yakobus anak Yusuf dan Maria. Markus 6 nomor 3. Saya bidannya bang, saya bidannya. Jangan ditambahin, akan makin berat nanti. Galatia 1 nomor 19. Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus. Kurang apa lagi? Tuhanmu punya saudara. Ini disifati para nabi enggak ajaran tauhidnya, ajaran ketuhanannya? Kan tidak. Al-Quran bahkan kitab saudara mengatakan Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Sedangkan Yesus serupa dengan saudaranya. Sama-sama manusia, dilahirkan dari manusia. Maka tinggalkan oknum yang mengatakan saudara kandung mana coba? Saudara La haula wala quwata illa billah. 1 Korintus 4 nomor 10. Saudara kandung. Bung, dikatakan hanya saudara. Bung, kamu jangan menambah isi Alkitab. Bung, saya tanya sama saudara. Kalau ada orang yang keluar dari kandungan yang sama, dikatakan dengan kandungan yang sama dengan Yesus, mana? Jangan asal ngomong. Mana dalilnya? Maria mengeluarkan manusia dari kandungannya. Ada berapa manusia, Bung? Pertama Yesus, kedua Yakobus. Mana? Kamu jangan asal ngomong. Ini saya record loh. Mana? Saya justru live dari tadi mempertontonkan kebenaran Al-Quran. Mana? Saya record loh. Ini saya record. Nanti saya share. Oke.
Oke, Galatia 1 nomor 19, Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus. Kamu juga saudaraku. Tapi kita nggak sedarah. Kita sekalipun. Oke, sekarang saya tanya samamu. Oke, apakah Yesus dan Yakobus saudara? Tidak. Kenapa bisa? Ya memang tidak. Mana buktinya kalau alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya apa tidak saudara? Di Alkitab, tidak tertulis di Alkitab. Terus kamu dengan gampangnya bilang tiba-tiba itu saudara. Kitabmu mengatakan bahwasanya Yakobus itu adalah anak Maria. Markus 6 nomor 3. Tunjukkan dong Mas Ali. Yakobus adalah saudara daripada Yesus. Galatia 1:19. Itu kan saudara. Boleh saya bacakan ayat itu? Silakan. Boleh. Jadi apa yang harus dikatakan antara Yakobus dengan Yesus? Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Saudara Tuhan Yesus. Kau bilang saudara kandung, saudara. Sementara Dia saudara karena berasal dari ibu yang sama. Saya tanya dulu. Saudara. Bung, saya tanya dulu. Apakah Yesus dan Yakobus berasal dari ibu yang sama? Jawab. Tidak. Siapa nama ibu Yesus? Mana dalilnya? Siapa nama ibu Yesus? Mana dalilnya? Kan 1 Korintus 4 nomor 10. Lihatlah ini ya, bukti. Paulus ini cerdas memang. Mana dalilnya? Paulus sudah mengatakan bahwa umatnya, pengikutnya nanti akan seperti ini adanya. Saya tanya. Apa, Bang Dah? 1 Korintus 4 nomor 10. Bahkan kalau nomor 13-nya, ya mereka berasal dari semua kotoran. Jadi saudara, ketika ditanya apakah Maria melahirkan cuma satu orang? Kagak, Maria melahirkan banyak orang. Di antaranya Yesus, Yakobus, Yudas, Simon. Apakah mereka seibu? Yes. Apakah mereka sekandung? Yes. Jadi kurang apa lagi coba? Kamu menambah-nambahi isi Alkitab. Tadi kau bilang saudara. Saya tidak menambah-nambahi. Boleh saya bicara sebentar? Ya, silakan. Nah, tadi tadi saya sudah tahu mana yang silakan. Gini kakak. Oke, makasih ya untuk kesempatannya. Oke, di Alkitab memang tertulis Yesus punya saudara. Tetapi saudara ini bukan saudara secara apa? Orang bilang hubungan antara suami istri. Yesus itu berasal dari roh. Kalau mungkin saudara-saudara Yakobus tidak berasal dari roh. Ya, tidak berasal dari Zakaria 12 nomor 1. Maksudnya? Semua roh yang ada pada diri manusia berasal dari Tuhan. Ya, termasuk juga kita semua. Berarti makanya berhenti menuhankan manusia yang adalah kembaran dari kita. Maaf. Kalau Anda bilang berhenti menuhankan manusia, kalian punya apapun yang kalian punya persepsi, mau bongkar balik, mau jungkir balik, kalian mau cari referensi dimanapun berada. Yesus menawarkan hidup kekal. Ngomong dulu Pak, punya sopan santun, dengar dulu dong. Tadi Bapak bacot. Kok bacot? Sekarang dengar dulu. Bantah saya dengan ilmu. Jangan doktrin. Jangan pakai mimbar gereja di hadapan saya. Oke? Dengar dulu Pak. Kalian punya ilmu, kalian bilang punya ilmu. Oh iya dong. Ilmu itu dipakai dengan baik, sopan santun dong. Orang bicara dengar gitu loh. Kalau punya ilmu. Nggak perlu. Ngapain dengarkan curhatanmu? Berarti ketahuan. Bantah saya pakai ilmu. Bantah saya pakai ilmu, jangan curhat. Harus mendengar. Saya bisa Anda baca terus gitu loh. Pakai ilmu, jangan curhat. Ini udah Pak, kalian punya udah. Pokoknya kalian punya ilmu setinggi apalah, terserah itu pendapat kalian. Bagi saya mau tanya dulu sama Bang Juma. Sesembahan kami itu seperti apa? Iya, dulu satu-satu bicara. Saya moderatornya di sini. Aku mau tanya dulu si Juma ini Anda dia. Ya sama seperti sembahannya Yesus. Sembahannya Yesus itu laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang pernah melihat. Bisa kau gambarkan nggak? Nggak bisa digambarkan karena tidak pernah dilihat. Oke, itu aja yang nggak bisa kau gambarkan, kau yakin.
Sekarang gambaran Tuhanmu seperti apa? Kami realistis, masih bisa kami gambarkan Yesus itu seperti apa? Nah, Kalau Tuhan itulah kami- dia. Itulah Tuhanmu. Jangan kau Itulah- samakan dengan Tuhan kami. Tuhannya Yesus itu tidak serupa dengan apapun. Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yesus beda. lebih konyol kalian. Sesembahannya konyol? nggak jelas, tapi Nah, sekarang keyakinan coba kami lebih tunjukkan sesembahan Yesus itu seperti apa wujudnya. Jawab. seperti gambar itu. Sesembahannya Yesus yang disebut Bapa itu wujudnya seperti apa? Jawab. Karena tidak ada bisa kami gambarkan inkarnasi ke Yesus. Itulah Tuhan itu. Ngedan. Paham Anda? Udah. Jadi kembali kepada tema. Allah pencipta langit ini tidak bisa digambarkan Ya, inkarnasi. memang tidak bisa digambarkan, saudaraku. Makanya kenapa kamu menuhankan Yesus? Yesus sendiri tidak menuhankan Yesus. Yesus menuhankan esensi yang tak terlihat. Itu yang disembah oleh Yesus. Dia tidak berdosa kok. Dia Roh Kudus. Apa pula Roh Kudus? Apalagi nih Roh Kudus? Sembahannya nggak jelas. Roh Kudus ini apalagi? Apa sembahan Anda? Sesembahan saya adalah sembahan para nabi. Itu aja kau yakinin, tidak berbentuk tapi kau yakin. Kami lebih realistis beriman. Iya, ada silakan aja. Silakan dengan Tuhan Anda yang adalah manusia yang punya saudara. Berarti saudara Tuhan saudara juga adalah Tuhan. Yakobus juga Perlu Tuhan. timer Bang Zuma. Boleh. Kalau yang lain tidak keberatan. Iman Kalau Kristen itu bisa bantu secara Waktu saya masih ada 30 menit sebelum Jumatan. Saya tanya dulu, Bapak itu wujudnya seperti apa, Bang? Karena kami tidak bisa menggambarkan seperti apa. Yesus itulah Lucu. Saya tanya, wujud dari Bapa itu seperti apa? Tuhan yang disembah Yesus itu seperti apa wujudnya? Jadi teman-teman, Yesus itulah gambarannya, Bro. gua bantu jawab, Pak. Ya, Gua silakan. bantu jawab. Silakan. Oke. Silakan. Nah, jadi kita harus tahu bahwasanya Yesus ialah gambaran Bapa. Itu bisa kita lihat di Ibrani 1 ayat 1 gitu loh. Tapi kalau kita mau lihat wujud Berarti daripada Bapak itu dibentuk. Kan dengar dulu cuman kamu katanya berilmu. Oh, justru karena itu setiap kata yang keluar dari mulut kalian ada sanggahannya. Moderator kan dikasih Yang jelas di otaknya si Juma itu udah jorok. Yesus adalah sang firman. Udah jorok Kenapa kata sih dia. moderator nggak bisa ngatur cuman? Oke. Gini. Ya, Oke. gimana? Yesus Silakan, yang turun silakan. sebagai manusia, inkarnasi sang firman itu ialah gambaran Inkarnasi. Bapa untuk menyatakan Bapa gitu. Itu bisa kita lihat di Yohanes 1 ayat 18. Oke. Di mana Yesus adalah pernyataan daripada Bapa gitu. Oke. Nah, terus yang kedua, Musa ini Juma ini udah jelas banyak Musa. asumsinya. Kenapa? Oke. Para nabi nggak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nggak pernah dikenal bahkan pada zaman Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak ada satu Oke. pun. Itu cuma Udah? klaim Udah? orang-orang yang nggak berilmu gitu loh. Oke. Nggak akan pernah. Udah? Karena pada dasarnya Kepanjangan ini. kepanjangan. Kepanjangan mau khotbah dia. Bukan banyak. Pertanyaan bukan banyak. Udah, diam. Giliran saya membantah konsep doktrinmu. Cuma boleh panjang. Udah. Dengarkan. Giliran saya sekarang, giliran saya. Kalau Bapak mengambil rupa manusia dan Yesus itu adalah penggambaran Bapak, maka Yakobus adalah penggambaran saudaranya Bapak. Paham? Ngerti? Belum paham juga? Apa kaitannya dengan Yakobus? Loh, Yakobus itu saudaranya Tuhan Yesus. Ya kan tadi sudah dibilang kau juga saudaraku. Ya, betul. Oleh karena itu aku manusia, kamu manusia. Yesus Tuhan, Yakobus. Jelaskan. Yakobus. Loh, kok bukan begitu? Kok bukan begitu? Dengarkan. Tuhanmu mengambil rupa. Dia berinkarnasi menjadi manusia. Ternyata keciduk wujud Tuhanmu ya seperti Yesus. Dan Yesus punya saudara. Berarti Tuhanmu punya saudara kan?
Berarti Yakobus juga adalah penggambaran dari saudaranya Tuhanmu. Betul atau betul? Benar. Sumbernya Yesus dengan saudaranya itu beda, bro. Itu dari Roh Kudus. Sumber Yesus itu berasal dari rahimnya ibunya. Sumber Yakobus juga berasal dari rahim ibunya. Roh yang ada dalam diri Yesus itu roh dari Tuhan. Roh yang ada di dalam Yakobus juga roh dari Tuhan. Apa bedanya? Beda. Roh Kudus itu dikatakan datang kepada Maria. Roh Kudus datang kepada Maria untuk memberitakan tentang dia yang akan hamil tanpa ayah. Iya. Itu logikanya kan nggak masuk akal kan? Tapi itulah rencana Tuhan. Kok tidak masuk akal? Apanya yang tidak masuk akal? Anda pun kalau dengarkan, saudara penyebar berita. Kalau Tuhan menghendaki Anda hamil, Anda bisa hamil nggak? Iya, artinya bisa. Apalagi Maria. Lucu. Tuhan itu maha kuasa. Ketika Tuhan membuat seorang wanita hamil, Anda heran. Loh, ternyata kalau Tuhan menghendaki Anda hamil, Anda yang laki-laki pun bisa hamil. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki. Jadi ini adalah hal yang wajar. Tapi kan sumbernya Yesus itu dari apa itu kan beda. Ini Roh Kudus. Dengarkan. Tuhannya kita cuma dengar dulu. Tuhannya kita jangan lu bandingin sama Tuhan. Kamu sudah jelaskan. Kalau kamu tidak terima itu terserah kamu. Yang dikurung di kandang gitu loh. Kok Tuhan saya kucing? Bung, Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 57 nomor 15. Oke, bahkan Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, kamu tidak bisa melihat wajahnya. Lalu wajah Yesus itu siapa? Lah, itu wajah kemanusiaan Sang Firman gitu. Wajah yang diambil oleh Sang Firman. Kok kamu ketawa? Loh, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa, kamu tidak pernah melihat wajahnya. Firman itu telah menjadi Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya. Wajah Yesus, muka Yesus, dan suara Yesus itu suara siapa? Itu wajah inkarnasinya Juma. Jangan bingung kayak orang gitu loh. Itu jelas pernyataannya itu benar. Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah inkarnasi Tuhan? Di mana? Di mana Yesus mengatakan, aku adalah inkarnasi Tuhan? Di mana itu? Oke. Yesus adalah gambaran daripada Bapa. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Dan Yesus kata siapa? Kata Bapa sebagai Sang Firman. Kita bisa lihat di Yohanes 1. Kata siapa? Saya minta pengakuan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Bapa. Kamu diam dulu, Juman. Firman. Itu keimanan, bro. Gak bisa kau tantang itu. Keimanan kami ya begitu. Enggak. Saya hargai keinginan saudara menuhankan manusia, saudaranya Tuhan Yakobus. Tuhanmu itu enggak lebih daripada kucing. Sekarang kami tuntut bagaimana kalian menabikan Nabi Anda. Cuman ada di khayalin doang. Padahal faktanya Allah Subhanahu wa taala bahkan di zaman Yesus suaramu itu kecil, walaupun kamu teriak-teriak nggak kedengaran di sini. Bocil. Bocil, suaramu itu tidak terdengar di sini. Kamu capek bicara, nggak ada yang Jadi dengar. kesimpulannya Tuhannya Kristen itu memiliki saudara-saudara. Jadi saudara Tuhan adalah saudara manusia adalah manusia. Saudara hewan adalah hewan. Saudara Tuhan adalah apa rugi Anda di situ? Bukan masalah rugi. Kenapa saya jadi rugi, Bang? Kalau nggak rugi, aku mau jawab. Terima kasih. Tante Tuhan adalah cuman kamu tidak sudah memberitakan. Anda ada yang lebih apa dibilang? Sesembahannya nggak jelas seperti apa. Menginjilkan bahwa Yesus itu manusia. Betul, manusia. betul. Nah, manusia. Itu 100% Tuhan. 100% Tuhannya. Berarti Yakobus juga adalah 100%
saudara Tuhan. Betul? Itulah mindset yang jetek, bro. Kalau gitu, mampus kau di sini. mindsetmu jetek itu. Enggak. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti Yakobus saudaranya adalah 100% saudara manusia dan 100% saudaranya Tuhan. Betul? Tidak peduli. Bang Zuma, izin Bang Zuma. Silakan Bang, silakan. Izin. Saya mau mendirikan argumentasi dengan saudara Siman saya penyebar berita. Begini, pengertian Tuhan secara oknum kepada saya, mengapa ya umat Kristen banyak menuhankan Yesus? Satu bagi saya, karena dia hanya memiliki mukjizat, memiliki semua mewakilkan kuasa Tuhan. Memiliki kuasa ya, mewakilkan kuasa dari Tuhan. Dan dia adalah utusannya saja. Nah, menurut penyebar berita, bagaimanakah konsep Tuhan sehingga menuhankan Yesus Kristus? Oke. Gini bro, lu nggak usah bawa nama Kristen terus naik. Kita tuh nggak peduli lu tuh Kristen, lu tuh mualaf entah apa, kita tuh nggak peduli. Intinya, ya, langsung jawab aja. Dari awal adalah Tuhan. Nggak boleh gitu. Kamu ini bukan orang yang berhak satu-satunya bicara atas nama kekristenan, unit. Theodor sedang memberikan pernyataannya. Anda dengarkan dulu dan Anda tanggapi. Jangan Anda anatema dia di sini. Anda jangan mendiskreditkan saya gitu. Silakan kamu membawa pemahamu. Makanya saya tanyakan kepada bukan mencera gitu. Sekarang realistis saja menggunakan logika ente gitu loh. Oke, secara iman Anda bagaimana? Terlalu membawa logikamu yang enggak. Ini yang banyak cerita ini yang mana ya? Dengar dong, dengar. Unit yang Bang, mana ya? unit. Saya wakili saudara Tidore. Unit, saya ada pertanyaan untuk kita semua, termasuk saya. Ya, pertanyaan ini untuk saudara dan untuk saya. Kalau Anda bisa menemukan jawabannya, saya berhenti jadi apologet dan saya tutup akun saya selamanya. Pertanyaan saya adalah, bisakah Kristen sedunia menunjukkan sebuah pernyataan dari Yakobus yang mengatakan abangku adalah Tuhanku? Oke, saya tunggu ya. Saya tunggu. Silakan. Ngapain lu gini? Ini lah, jelas yang tahu Yesus siapa Yesus itu kan saudara-saudaranya, Bung. Orang terdekatnya lah yang tahu tentang Yesus. Yang tahu tentang kamu, yang lebih paham tentang kamu adalah saudara-saudaramu. Maka saya tanya, tunjukkan di mana pengakuan Yakobus, abangku adalah Tuhanku. Tadi disuruh jawab. Silakan, saya tunggu. Sekarang yang gitu, bawa dulu pemahaman. Itu nggak ada. Saya tunggu ya. Ayat itu nggak ada sampai kapanpun nggak ada. Itu pertanyaan. Kalau saudaranya sendiri tidak pernah mengatakan abangku adalah Tuhanku, lantas Anda siapa? 2000 tahun jarak Anda dengan Yesus, Anda siapa melantik abangnya orang menjadi Tuhan? Yakobus aja sendiri tidak pernah memanggil Tuhannya itu abangnya itu adalah Tuhan. Ada nggak Juma jawab. Ada nggak Allah pernah mengaku dia tuh terutama di dunia dan di akhirat? Nggak ada, cuman Isa satu-satunya yang dinyatakan di dalam Quran dia tuh terutama di dunia dan di akhirat. Rabbus samawati wal ard. Allah itu budaknya Isa. Pencipta langit dan bumi. Coba tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengaku pencipta. Jawab. Allah Subhanahu wa taala terutama di mana Yesus mengaku pencipta. Artinya Isa itu jauh lebih tinggi dibandingkan Allah gitu loh. Kalau misalnya Isa terutama di dunia dan di akhirat, artinya Allah tuh budaknya Isa gitu loh. Bisa kita bilang seperti itu. Pakai ilmu dong. Ayat di Quran. Pakai ilmu dong. Pakai ilmu dong. Allah terutama di dunia dan di akhirat. Pakai ilmu. Datanya mana? Datanya mana? Tunjukin datanya mana? Yohanes 8:42 Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Iya benar. Berarti dia congos. Benar, karena ya. Benar, bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar, karena kamu tuh sedang bingung loh. Abangku adalah Tuhanku. Mana dalilnya? Sekarang tunjukin di mana
Allah Subhanahu wa taala terutama di dunia dan di akhirat. Kalau nggak ada, berarti Allah Subhanahu wa taala budaknya Isa gitu. Ada nggak? Cuma jawab, Jangan ada nggak? bebas dong saudaraku Yuni. Ada berarti. Berbobot dong, unit. Mengarang Di bebas. dunia di akhirat. Cuman Isa. Allah nggak bisa, nggak akan mampu sampai kapanpun, nggak ada ayatnya itu gitu loh. Waduh. Coba baca terjemahannya lengkap. Tunjukin. Coba Anda baca terjemahan lengkapnya ayat itu. Boleh? Boleh? Ah, silakan. Tunjukin di mana. Bacakan terjemahan lengkapnya coba. Ya makanya dia tulis cuman Tunjukin dulu di mana. Bacakan Allah dulu, bacakan dulu. Di mana ayatnya Allah terutama di dunia dan di akhirat, sama seperti Bacakan dulu terjemahannya ayat itu lengkap. Jangan lari-lari dulu. Ada atau enggak Juma? Bacakan Ada. ayatnya lengkap. Ada atau enggak? jawab Ya dulu udah, Juma. Ada dong. Tadi kamu nanya Ada. dijawab. Terjemahannya. Ya udah Ada. ada kakaknya mana. Ada. enggak? Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Ini mau dijawab si Ali katanya. Oke, dengarkan baik-baik. Ini jawaban yang paling simpel sekali, dibaca oleh setiap muslim setiap hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta, penguasa, pemelihara kehidupan dunia semesta alam ini. Maliki yaumiddin, juga akan dialah Tuhan yang penguasa dan penghakim di hari kelak, di akhirat kelak. Coba dong di share Selesai. screen. Di share screen dong. Share screen. Gak usah dipertanyakan. Nggak ada ya. Nggak ada satupun Kok ayat. nggak ada? Jangan ditambah-tambah. Barusan dibaca itu apa? Ya udah coba tunjukkan di mana tertulis itu. Nggak ada. Gue bilang. Ada. Derajatnya dibandingkan Isa Al-Masih. Membahas Dasar. membahas Bible aja kalian Nah, begitu. Mau kamu bahas dari kitabnya tadi, umat kamu tuh Islam. malu sama Quran Waduh. kamu sendiri loh Juma. Kamu malu sama Tuhan kamu sendiri. Kecipirin gitu loh. Udah gue Gini. bilang. Dari tadi kita tuh tanya. Dengar ya Juma. Ya. Dari tadi kita tanyakan pertanyaan ke lu. Oke. Gak ada satu pertanyaan pun yang lu jawab gitu loh. Lu cuman Sudah. framing iman Kristen yang sebenarnya itu udah bosan banget kita denger gitu loh. Tuhan saya tidak punya saudara, Tuhanmu punya saudara. Itu temanya. Apakah saudara Tuhanmu itu bukan Tuhan? Ya Tuhan lah. Tapi Tuhan Kalau kamu kau punya memaksakan Yesus itu Tuhan, maka Tuhan suka kamu tidak memang suka, punya saudara. ikhlas Tapi ataupun Tuhan kamu tidak, punya betis. Yakobus juga Tuhan. Dirinya kepada Nah, enggak manusia gitu dong, Bro. Kalau Kenapa otaknya enggak? seperti itu, Kenapa kamu enggak? sendiri aja Tuhan kamu punya ngomong. Kenapa enggak? Jelas-jelas itu cuma saudara, bukan saudara kandung. Loh kok bukan saudara kandung? Ya kan tadi udah dijelasin. Gue bilang Juma ini malu sama Tuhan sendiri. saudara Dia kan lihat dari awal. Kok bukan saudara Gini. kandung? Dia tuh malu bahas Jadi sebelum ditelanjang, Kalau Al-Quran orang ini jadi jadi kalau mengimani ajaran yang terbebani dengan beban sebagai ajaran yang terinfiltrasi sisa-sisa paganisme masa lalu, itu berat memang. Berat Alkitab memang. itu dibuat oleh saksi mata. Iya, Nggak usah berat bilang sekali paganisme, ketika Anda paganisme. menyadari Mau ada yang bahwa mirip, mau ada yang sama, itu triteisme urusan Anda mereka. itu sama Ketika dengan apa? berdasarkan firman Allah, Saudaraku, Alkitab, dengarkan. Tuhan, Saudaraku, itu dengarkan. saudara. Kalau misalnya Tuhan menjadi manusia mengimani itu telah bukan kafir sesuatu lah yang mengatakan baru diperkenalkan Tuhan itu tidak dari Kristen, surga. Lu jangan bukan hal nyalahin baru kita. di peradaban Aku manusia. bilang, ada yang Tuhan mau menjadi makan, manusia ada yang mirip, telah yang pernah penting Alkitab diperkenalkan itu oleh Artinya mitologi mata yang Yunani, itu Allah. pernah Kami diperkenalkan anak oleh Karena kita mitologi yang Mesir, menyerupai pernah diperkenalkan oleh ajaran pagan penyembahan berhala di berbagai macam ajaran-ajaran masa lalu. Apa jadi Kristen yang lu salah? Untuk apa dibanggakan Tuhan menjadi manusia? Lah, Tuhan menjadi manusia pernah dinarasikan. Kami. Dengar, saya jelaskan kepada Anda. Saya jelaskan dulu. Kalau ya, kan Tuhan tadi jadi saya manusia, dan yang lu salah itu Saibaba saja dianggap Tuhan yang jadi manusia, saudaraku. Saibaba juga Tuhan jadi manusia. Apa bedanya dengan Tuhanmu? Saibaba juga Tuhan jadi manusia. mengenai Trinity.
Allah lu tuh bingung kenapa jadi Triteisme itu yang kau yakini antara anak, Bapa dan Roh Kudus pernah diperkenalkan dalam ajaran India kuno. Dalam ajaran India kuno mereka meyakini Trimurti, ada Brahma, ada Shiva, ada Krishna. Berat. Saya memahami psikologi kalian ketika mewarisi sebuah ajaran yang sangat berbau pagan, itu berat sekali rasanya. Iya, benar. Udah, saya sangat memahami psikologi dan kesedihan kalian, saudara-saudara. Saudara-saudara, berat sekali menerima fakta bahwa hari lahir Tuhan kalian sama dengan hari lahir Krishna, sama dengan hari lahir Osiris, sama dengan hari lahir Mitra. Itu berat. Itu udah basi banget. Waduh, berat sekali ya menerima ajaran pagan. Berat memang. Orang lain dulu, kamu tampung, baru kamu jabatan. Memang benar, teman-teman. Letak salahnya di mana? Karena tidak semua dalam Kristus jadi itu sama. satu-satunya orang terutama di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah sendiri pun ada. terutama di dunia dan di akhirat. Gimana sih? Tinggi dibandingkan Isa gitu loh. Oke. Berarti Coba. beratnya Isa dong. Iya, boleh. Saya minta waktu 2 menit ya, saya berargumen ya. Jadi Enggak, kamu mewarisi ajaran yang sangat berbau pagan itu berat sekali. Sangat berat sekali. Ketika Anda mengatakan Tuhan jadi manusia, iya, Tuhan jadi manusia itu bukan hal baru, saudara. Tuhan jadi manusia itu bukan perkara baru, bukan sesuatu yang baru dikenal dalam peradaban manusia. Mengirim setan supaya orang-orang berbuat maksiat. Sekarang gini, Tuhan dikatakan lahir dengan tanggal yang sama dengan kelahiran Dewa Matahari, Dewa Mesir, Dewa Persia. Itu berat memang, berat rasanya. Ketika kamu katakan Tuhan berbentuk 3 pribadi, ternyata ajaran-ajaran pagan masa lalu mengajarkan hal yang sama. Dengarkan ini. Dalam keyakinan Romawi kuno, Mitra, Dewa Matahari, itu satu pribadi dalam satu esensi bersama siapa? Ahirman dan Osmat. Osiris adalah tridewa dalam kesatuan Osiris, Isis, dan Horus. Bahkan dalam keyakinan India kuno ada Trimurti, ada Brahma, ada Shiva, ada Krishna. Berat sekali ketika ajaran pagan yang kau katakan sebagai ajaran keyakinanmu berat sekali. Itu kan bodoh. Orang Tuhan kamu yang bingung. Sejak kapan ajaran para nabi mengajarkan Tuhan itu berjumlah 3? Sejak kapan nabi-nabi Bani Israel mengajarkan Tuhan ada 3? Sejak kapan? Gitu loh. Sejak kapan ada nabi yang mengajarkan Tuhannya itu 3 berderet? Sejak kapan? Kalian ini adalah sebuah ajaran sempalan yang dimodifikasi pada tahun 325 Masehi dalam sebuah konsili yang bernama Konsili Nikea pertama. Disitulah ditetapkan siapa Tuhan, siapa Bapa, siapa Anak, siapa Roh Kudus. 325 itu ngebahas tentang bagaimana pandangan Arius gitu loh. Itu sudah sangat jelas. Bahkan hari kelahiran Tuhan kalian ditentukan 4 abad setelah kematiannya. Terus dilimpahkan kepada orang Kristen. Kalau kamu bingung, kamu belajar sama Allah. Kenapa aku bingung mengenai Trinitas gitu loh? Kamu tuh perlu belajar sama Allah. Berat. Gitu ya. Coba dulu kalian jawab. Siapa di dunia ini yang lahir dari Roh Kudus dan bisa menyembuhkan orang mati dan ada sekarang di surga? Siapa? Tuhan jadi manusia itu bukan sesuatu yang original datang dari kalian. Itulah yang harus kalian sadari. Tuhan jadi manusia itu adalah ajaran pagan yang telah lama diperkenalkan dalam sejarah manusia. Bukan barang baru itu, Pak. Bukan barang baru jadi manusia. Saya sangkal ya. Coba jawab, siapa di dunia ini yang lahir dari Roh Kudus, dari perawan Maria, dan tidak berdosa, dan tidak ada di dunia ini? Siapa selain Yesus? Apa kami salah mengatakan dia Tuhan? Coba jawab. Salah. Apa salahnya? Ya karena Yakobus juga Tuhan, menyerupai Tuhan, Yakobus.
Itulah enggak semua nabi itu kami bikin Tuhan, cuma Yesus doang karena dia dari Roh Kudus dan dia menghidupkan orang mati. Katanya tidak semua nabi kami bikin Tuhan. Dengar dulu, dan sekarang Tuhan bikinan. Kau bikin Tuhan ternyata. Ternyata yang bikin Tuhan itu kau. Itu keimanan saya. Bagaimana Anda? Apa yang kalian tuntut? Itulah keimanan kami. Bahwa Gini. bukan di Arab. Yesus itu hanya penuh dengan Roh Kudus, Yesusnya doang. Tapi kalau Elizabeth bukan cuman anaknya, Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Oke. Dia Lukas lahir 1 dengarkan. Lukas 1:41. Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Apalagi anaknya. Jadi batal, gagal Yesus jadi Tuhan gagal. Penuh dengan Roh Kudus. Yesus dilahirkan oleh Roh Kudus. Mana ada yang lahirkan Yesus itu Maria? Ada aja. Mana ada Roh Kudus melahirkan? Mulai kacau otaknya. Elizabeth itu asal perkawinan suami istri toh? Enggak, Elizabeth itu mandul. Makanya kau baca Yohanes 1 nomor 13. Coba kau baca Yohanes 1. Dilahirkan oleh Maria. Coba kau baca nih. Coba. Melalui Roh Kudus, bukan melalui orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Siapa itu? Siapa? Salah satunya adalah anak Elizabeth. Anak Elizabeth sekarang di mana? Anak Elizabeth itu mandul, Elizabethnya mandul. Ya, sekarang anaknya di mana? Ada di Nah, tengah. kalau Roh Kudusnya baca Lukas 1:41. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Berarti Elizabeth hamil karena Roh Kudus. Kan begitu. Bapak Ali, Sekarang Elizabeth itu di mana? Ada di surga enggak? Gimana? Anaknya itu ada di surga enggak? Sama-sama di langit mereka, di alam barzah. Yesus di alam barzah, di langit. Tidak ada. Injil mencatat itu tidak ada di surga dia. Cuma Yesus yang ada di Yesusnya kan surga. pernah mati tuh. Jadi dia pernah ke alam barzah, Seol. Begitu juga anak Elizabeth ya. Sama-samanya dia. Bukan, itu pemahaman Anda itu. Anda yang kena tipu Bible. Yesus itu tidak ke surga, dia ke langit. Oh, Pak, maaf, jangan bilang kita kena tipu Bible, Pak. Maaf. Nah. Kita juga bisa bilang Anda kena tipu Al-Quran. Mari Pak. kita uji. Mari kita uji. Yesus itu ke langit atau ke surga? Bu, Yesus. Sekarang Bapak untungnya apa dapat ini semua? Yesus Bapak ke dapat langit atau ke surga? Jawab. Ke surga. Mana dalilnya? ke surga loh. Harga mati. Mana dalilnya? Baca di perjanjian baru. Saya kesempatan untuk mempersiapkan tempat bagi kalian yang percaya dengan saya. Di mana itu? Di mana dalilnya? Ya, di perjanjian baru. Saya nggak hafal. Saya ke surga mempersiapkan tempat bagi Anda. Kalau Anda Tertawa, Pak. Tertawa itu nanti Anda menangis, Pak. itu pelecehan itu, Pak. Sekarang Anda itu nanti dunia akhirat nanti kemana? Neraka Anda. Bukan, Tidak jelas. Anda. Yang neraka itu yang menyembah Yesus. Paulus aja menyebut orang-orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Kayak mana Anda mau ke surga? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang nyampe ke Bapa itu kalau tidak melalui saya. Yesus mengatakan yang menyeru dia kemana perginya? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa? Mereka yang menyebut Yesus dengan panggilan Tuhan. Siapa itu? Kristen atau Islam? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang lain. Nah, kalau dia adalah jalan, kenapa Anda tuhankan? Melalui dialah kita untuk bertemu. Iya, melalui dia. Terus kenapa Anda tuhankan? Apa salahnya? Lah, yang Tuhan ini Bapa atau Yesusnya? Jalan atau tujuan? Tuhan itu adalah bisa termasuk predikat. Paham? Predikat. Berarti Yakobus adalah saudaranya Tuhan, betul? Betul. Berarti Tuhan saudara punya saudara. Jadi mindset Anda itu udah jorok. Itu kesalahan Anda. Bung, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 44 nomor 10, nomor 11, nomor 12 dikatakan begini. Siapakah mereka yang menuangkan Tuhan dalam rupa bentuk? Yang membentuk Tuhan dalam rupa patung, mereka semua akan kubuat malu. Malu kan? Ternyata Tuhan saudara punya saudara.
Nah, Pak, itu konteksnya Abangku gini, Pak. Kalau Bapak adalah berkata, Tuhanku. Bapak Sepupuku nggak bisa dengar adalah orang ya. Tuhanku. Bapak rotos. Ponaanku adalah Tuhanku. Daud juga tidak mau tinggal diam. Ternyata anak dari istri ketigaku, hasil poligamiku adalah Tuhanku. Kan gitu. Anaknya Yakobus juga mengatakan, oh ternyata pamanku adalah Tuhanku. Cucunya Yakobus mengatakan, kakekku adalah Tuhanku. Tidak ada ajaran Kristen poligami. Tidak ada ajaran Kristen poligami. Tapi bermandikan praktik poligami di kitab saudara. Nah, itu dulu itu. Itu dulu. Yesus berasal dari istri keberapanya Daud? Kamu cari sendiri, Pak. Istri ketiga. Istri ketiganya Daud melahirkan Tuhan Anda. Berarti Anda nggak boleh menghujat poligami. Kenapa? Tanpa poligami Anda tidak punya Tuhan. Ayo. Zaman sekarang itu tidak relevan lagi poligami. Kami tidak mengatakan poligami. Oh, kalau mempoligamikan Tuhan boleh. Mempoligamikan wanita nggak boleh. Kalau mempoligamikan Tuhan boleh, gitu. Kalau zaman dahulu Raja Salomo juga ribuan istrinya kalau ke situnya. Nah, Raja itu Salomo. dia makanya. Itu makanya aku bilang, andai saja poligami tidak ada, Yesus nggak ada. Karena Yesus berasal dari istri ketiga. Ayo. Karena peradaban dulu itu tidak baik lagi, makanya orang Kristen tidak mengajarkan poligami, bro. Bagus mana poligami dengan sesama jenis dinikahkan di gereja? Bagus mana? Loh, Pak, ini konteksnya yang mana, Pak? Kamu berilmu tapi bodoh kamu. Loh, tadi diceritakan masa lampau, sekarang nggak bagus lagi katanya. Nah, sekarang yang ada di tempat ibadah kalian sejenis dikawinkan. Bagus mana kira-kira itu, Pak? Tinggi, Pak. Kamu minum obat jiwa dulu, Pak. Kamu halusinasinya tinggi sekali Lah, nih kamu. itu fakta di gereja banyak dinikahkan sejenis. Itu bagus mana dengan poligami? Jawab. Bagusan mana santrinya di menurut kamu kita pokoknya tidak ada yang bagus. Anda kan menghujat poligami. Yesus berasal dari istri ketiga Berseba. Bininya orang lagi mandi diintip sama Daud, sama David. Lahirlah keturunannya Yesus. Aduh, kamu ini. Aduh, parah. Biasa, kamu berzina, makanya kamu begini, pikiranmu kotor. Biasanya kamu. Kalau saya tanya, syarat sah nikah di dalam Bible ada nggak? Jorok pikiran Anda mah. Nggak ada. Iya. Salah satu syarat sah nikah di dalam Bible mau kuceritakan sama Anda? Mau? Rifka, diskusinya ini udah tidak menyimpang, Rifka. Rifka, tolong nih tertibkan nih Bapak ini nih. Pikiranmu udah kotor. Nih, saya kasih syarat sah nikah di dalam Bible Perjanjian Lama. 1 Samuel 18 25 27. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain daripada 100 kulup orang Filistin. Jadi syarat menikah pada masa itu oleh Saul adalah harus membawa 100 kulup orang Filistin. Ini bahaya ini, kok ada mas kawinnya kulup? Nah, sekarang saya tanya ke Kristen, mas kawinnya Kristen apa? Jawab. Ya udahlah kalau gitu, saya pamit dulu sholat Jumat di sini udah salawatan. Teman-teman, Adinda dilanjut lagi semuanya ya. Alif, saya pamit. Nanti kita jumpa lagi ya. Ingat PR saudara, mana datanya pengakuan Yakobus? Waduh, Bang Zumar langsung di-kick karena Bang dianggap melakukan pelanggaran. Ya Ustadz Alif, bukan kabur. Kabur kata kalian, dia mau sholat Jumat. Masih di sini habis kan. Udah, bukan kabur. Kok kabur ngadapin kalian kabur? Kalau perlu dibayar kalian diskusi sama dia. Oke, Ustadz Alif monitor. Udah kotor. Buat teman-teman yang nanya di kolom komentar, itu kenapa saya lebih banyak mendengar dari yang dulu. Akun TikTok saya cuma satu. Kalau saya berbantah-bantahan, kena Bennett, kayak mana? Oke, itu jawabannya. Lanjut. Ya lanjut. WIB masih ada waktu setengah jam lagi. Aku juga baru menyelesaikan makan sambil menikmati diskusi barusan. Halo teman-teman semua.
Halo. Halo Uni, bertemu lagi Uni. Uni, coba Hai Kevin. coba buka Quran 57 ayat Yesus. Apa? Enggak, Quran pertanyaan tadi belum terjawab ya. Enggak, itu Status out of context ya bro. Ngomongin ketuhanan Yesus kok tiba-tiba tentang syarat nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf di waktu yang bersamaan saya harus pamit izin Jumat. Saya juga kena report dari teman-teman. Jadi yang pasti PR mereka itu berat, mencari pengakuan orang terdekat Yesus, yaitu Yakobus, untuk kemudian menyatakan bahwa abangku adalah Tuhanku. Kalau orang terdekat Yesus aja tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, bagaimana mereka yang 2000 tahun setelahnya ya, menuhankan Yesus tanpa data. Nah, tadi ada yang menghujat poligami. Ya, saya minta syarat sah nikahnya nggak ada. Saya kasih di perjanjian lama di 1 Samuel 18. Ternyata Saul minta mas kawin 100 kulup. Gimana itu? Di mana mau diambil ini kulup 100 biji? Kalau ada ini masih berlaku sampai sekarang. Mampus. Ya udahlah ya, teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Habis Jumatan kita lanjut lagi. Salam satu Tuhan, salam tauhid, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.